Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi narjuhu taufiqa li makarimil akhlaq wa nastaghfiruhu wa natubu allaha minasy syiqaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtasama tariqahu wa salaka sabilahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Kautsar yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Jami Al-Kautsar, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga Allah selalu membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama kita maklumi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia berinteraksi kepada sesamanya, bahkan kepada lingkungannya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan di dalam berhubungan kepada sesama manusia. Maka dari itu saudara-saudara, aturan-aturan agama Islam begitu luas, mencakup seluruh kehidupan manusia, mulai dari dia berhubungan dengan Allah, sampai kepada berhubungan kepada manusia, sampai kepada lingkungannya. Maka di dalam suatu hadis kita dapatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan etika, menyempurnakan akhlak manusia. Memang sebelum Nabi Muhammad Allah mengutus para rasul, dan semua rasul adalah agamanya satu, yaitu agama Islam. Juga Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa agama Islam, agama yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah yang Esa, tidak boleh sekali-kali menyekutukannya, dan agama yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Saudara, seseorang dinilai bukan dari ibadahnya saja kepada Allah, entah itu sholatnya banyak, puasanya, atau sedekahnya, tapi manusia dinilai juga dari segi etikanya kepada sesama manusia. Bila mana manusia itu tidak baik etikanya, walaupun baik kepada Allah, tetap saja saudara-saudara tidak dinilai baik. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang yang terbaik dari kamu adalah yang baik akhlak dan etikanya. Maka dari itu tidak cukup kalau kita hanya giat beribadah kepada Allah,
tapi hubungan kita buruk. Ya, lebih-lebih buruk kepada famili, bentrok sana, bentrok kemari. Ini saudara-saudara tidak bagus. Dan ini merugikan sendiri. Ada suatu kejadian ya, di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu ada seorang laki, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang laki berkata, inna fulanah tukthiru min solatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Yang artinya, wahai Rasul, ada seorang perempuan banyak sholatnya. Kalimat banyak menunjukkan bahwa dia melaksanakan yang wajib, juga melaksanakan yang sunat. Kemudian banyak sedekahnya dan banyak puasanya. Berarti orang ini hubungannya kepada Allah sangat-sangat baik. Tetapi saudara-saudara, ada yang buruk. Dikatakan ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi perempuan ini selalu menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Hanya sebatas lidah doang dia menyakiti, tidak mengambil harta. Tapi itu sudah merupakan keburukan. Maka ketika Nabi ditanya demikian, apa jawab beliau? Qala hiya finnar. Perempuan itu di neraka. Padahal banyak sholatnya, padahal banyak puasanya, padahal banyak sedekahnya, tapi etikanya kepada tetangga tidak bagus. Selalu menyakiti dengan ucapan dan lidahnya. Memang kata orang, lidah tidak bertulang, maka mudah bergerak ke sana kemari. Tapi ingat bahwa dengan lidah itulah banyak manusia berdosa. Ada hadis Nabi yang berbunyi, aktsaru khata ibni Adam bil lisan. Kebanyakan dosa manusia ada di lidah. Kebanyakan saudara-saudara itu dosa manusia timbul dari lidah. Sebagai contoh misalnya, saya pribadi, tangan saya belum menampar, tangan saya belum mengambil hak orang lain, tangan saya belum memukul, kaki pun demikian belum menendang orang lain. Tapi mulut saya sudah berkata-kata. Berapa kalimat saudara-saudara? Inilah perlu kita jaga lidah. Maka tadi wanita walaupun tukang ibadah ya, dia udah nukangin, tapi lidahnya nggak bisa dijaga, akhirnya di neraka. Kemudian sahabat Nabi bertanya lagi, ya Rasulullah, bi anna fulanah tudkaru min qillati siyamiha. Wahai Rasul, ada seorang perempuan sedikit sholatnya. Sedikit sholatnya bukan sholat misalnya Jumat doang. Tidak, sedikit sholatnya. Dia hanya melaksanakan yang fardu. Yang sunat nggak dikerjakan. Dia hanya melaksanakan yang fardu sholatnya, yang fardu puasanya. Kalau memang wajib zakat dikeluarin. Bahkan dikatakan wa annaha tatasaddaqu bil athwar minal aqid. Dia bersedekah dengan beberapa potong keju. Wala tu'dhi jiranaha, ini yang bagus. Dia tidak pernah mengganggu, tak pernah menyakiti tetangganya. Baik dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan anggota tubuhnya. Dia jaga. Apa jawab Nabi? Qala hiya fil jannah. Nabi menjawab, dia di surga. Begitulah saudara-saudara. Jadi kita ini harus pandai, harus ngerti di dalam beribadah. Nggak boleh membabi buta begitu. Puasanya, sholatnya, sedekahnya banyak, tapi dia nggak ngerti bagaimana etika kepada sesama manusia. Ini hancur saudara-saudara. Ya memang bagus sekali, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, bagus etikanya, baik kepada sama manusia, itu nomor wahid ya. Tapi saudara-saudara, yang paling pokok nih, yang standarnya, kita baik kepada Allah, laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Kemudian jangan lupa harus baik kepada sesama manusia, mulai yang terdekat, dari keluarga, terus kepada famili, melebar kepada tetangga, terus kepada kawan-kawan, terus kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun. Ada suatu cerita ini, ya,
dari salah seorang sahabat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dakhalatim ra'atun an-nara." Ada seorang wanita masuk neraka, fi hirratin, gara-gara seekor kucing. Etikanya nggak bagus dengan kucing ini. Robatotha, ini kucing diikat, disekap. Falam tut'imha, dia tidak beri makan. Kalau dikurung, diberi makan masih wajar. Percis seperti kita punya burung, taruh di sangkarnya, kita beri makan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak beri makan sampai mati kelaparan, itu yang berbahaya. Nah, ini perempuan, dia menyekap kucing, tidak diberi makan atau tidak dilepas. Kalau dilepas dan kucing tidak diberi makan, dia bisa cari makan sendiri dari serangga-serangga, dia bisa makan. Tapi ini disekap, saudara-saudara, akhirnya kucing ini mati. Nabi mengatakan itu perempuan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga etika, bukan saja kepada sesama manusia, tapi juga lingkungan, bahkan juga kepada hewan, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada ungkapan salah seorang tabi'in, namanya Abdullah bin Mubarak. Itu dicatat, diabadikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika beliau menerangkan tentang etika yang baik itu yang bagaimana. Beliau mengatakan, huwa bastul wajah. Etika yang baik yaitu bermuka manis, wa bazlul ma'ruf, berbuat baik, wa kaffil adha, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Mungkin senyum gampang, berbuat baik nampaknya juga gampang. Tapi yang sulit manusia ini menahan diri dari mengganggu orang lain. Itu saudara-saudara, orang mudah sekali menyakiti orang lain. Entah menyakiti nama baiknya, kita jelek-jelekin. Atau menyakiti hartanya, kita ambil, kita tipu, kita curi dan sebagainya. Atau menyakiti tubuhnya, kita lukai atau kita bunuh. Ini yang namanya akhlak. Jadi akhlak itu atau etika itu bukan hanya sebatas sopan santun doang. Tetapi saudara-saudara mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai kehidupannya, hubungannya kepada Allah, sampai kepada manusia, terus kepada lingkungannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada hadis Nabi, beliau pernah ditanya tentang apa yang membuat orang banyak masuk surga. Faqala, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak orang masuk surga yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak serta beretika yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Jadi dengan demikian perbaiki etika kita. Jangan tertipu dengan giat sekali ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi nggak pandai mengatur dirinya. Mulai dari mengatur mulut ini yang paling mudah berbicara, sampai tangan mengambil hak orang lain, kaki berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Hadirin, akhlak mulia bisa melebihi orang yang tukang sholat, bisa melebihi orang yang tukang puasa. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, la yudriku bi husnil khuluq, sungguh dia akan mencapai dengan akhlak dan etika yang mulia, darajatas shaim, kedudukan orang yang tukang puasa, wal qaim, tukang orang yang sembahyang tahajud. Begitu tinggi kedudukan orang yang punya etika baik, bisa melebihi orang yang kerjaannya sholat melulu dan puasa melulu. Kok bisa demikian, saudara-saudara? Ada ulama membahas katanya bahwa kalau orang berpuasa atau orang sholat, itu kan dia menghadapi satu orang, dirinya sendiri. Tapi kalau akhlak mulia, berhadapan dengan orang banyak yang bermacam-macam lagunya. Dia harus pandai-pandai menahan emosi. Itu lebih berat
ketimbang orang yang mengendalikan satu dirinya, ketimbang dia mengendalikan orang lain, yaitu tidak berbuat yang buruk kepada mereka. Itu saudara-saudara, begitu tinggi akhlak yang mulia. Terakhir saya sampaikan, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan kebaikan timbangan kita nanti di akhirat kecuali akhlak mulia dan etika yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.